Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan Bu Ani ya. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kebaktian sekolah minggu GKI Kediri, juga dari GKI Tanjung. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama mulai kebaktian kita dengan memuji nama Tuhan. Apa Bu Ani? Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung bergejolak senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita ulangi sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung bergejolak senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama. Kita lanjutkan dengan happy ya. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Lagi, sekali lagi. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini, untuk udara yang cerah. Kami boleh kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah online kebaktian sekolah minggu saat pagi hari ini. Kami juga menyerahkan Tuhan acara ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, kita harus mengingat firman Tuhan yang sudah disampaikan minggu yang lalu. Bu Ani masih ingat? Apa judulnya? Roh Kudus. Roh Kudus, sumber hidup orang percaya. Oh iya anak-anak. Nah, firmannya minggu yang lalu, Roh Kudus sumber hidup orang percaya. Jadi seperti kita, seperti anak-anak yang percaya pada Tuhan Yesus, pasti hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus apa, Bani? Tetap bersuka cita. Tetap bersuka cita. Tetap memuji Tuhan. Iya, memuji Tuhan. Tetap bergembira ya. Baik anak-anak, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada, bukan menyanyi, bukan menyanyi seperti Daud menyanyi. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menyanyi seperti Daud menyanyi. Bukan menyanyi, bukan menyanyi, bukan menyanyi seperti Daud menyanyi. Bukan menyanyi, bukan menyanyi, bukan menyanyi seperti Daud menyanyi.
Roh Allah ada di dalamku. Melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Iya Bani ya. Kita lanjutkan puji-pujian kita bersama-sama anak-anak dengan memuji nama Tuhan. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih kuning dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih kuning dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, sebelum kita nanti mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dulu satu lagi. Iya, pujian lagi Bu Nunu. Kita mau memuji Aku Bahagia. Iya, kita akan memuji nama Tuhan. Aku bahagia. Anak-anak bahagia apa enggak hari ini? Bahagia tentunya. Iya, tentunya bahagia. Kalau bahagia tersenyum loh ya. Enggak ada bahagia itu cemberut Bu. Iya, betul. Iya, yuk kita puji nama Tuhan. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Sekali lagi. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mario, kita berdoa terlebih dahulu. Kita mempersiapkan hati pikiran kita di dalam menerima firman Tuhan. Baik anak-anak, tangannya dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada kami Tuhan melalui hamba-Mu, supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, di dalam kami menerima firman-Mu. Usir iblis yang akan merongrong firman-Mu. Biarlah firman-Mu saja yang bergema dalam hati dan pikiran kami, sehingga berguna untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Mario. Nah, adik-adik, hari ini Kak Mario mau bercerita tentang Tuhan Maha Pengampun. Nah, di depan Kak Mario ada 3 gelas berisi hitam dan 2 gelas kuning. Adik-adik, manusia itu
seperti air dalam gelas ini. Bening ketika ia diciptakan pertama kali. Dan ketika kemudian dosa membuat manusia jatuh di dalamnya, ia jadi gelap. Seperti ini. Nah, dosa merusak hidup manusia, sehingga manusia hidup di dalam dosa dan kegelapan. Oleh karena itulah Allah yang Maha Pengampun itu mengutus Putra Tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, masuk ke dalam dunia untuk menyelamatkan hidup manusia yang dipenuhi dengan dosa dan mengembalikan manusia menjadi bersih kembali. Dosa dihapuskan, manusia diselamatkan dari hukuman maut. Nah, adik-adik, inilah gambaran kehidupan kita sebagai manusia. Walaupun kita penuh dosa, walaupun kita tidak pernah lepas dari melakukan kesalahan, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dan inilah yang kemudian diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 2. Ketika Petrus yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ia berkhotbah di hadapan orang-orang yang berkumpul di Yerusalem kala itu. Petrus dengan gagah berani mengingatkan mereka dan menceritakan tentang Yesus yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia, tapi justru disalibkan dan ditolak oleh orang-orang banyak. Dan di hadapan orang banyak itulah Petrus mengingatkan supaya mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyelamatkan kehidupan mereka. Dan Petrus mengingatkan satu hal tentang pertobatan. Masih ingat adik-adik apa itu pertobatan? Masih ingat? Ya, meninggalkan perbuatan lama yang buruk, tidak mengulanginya lagi, dan melakukan hal-hal yang baik. Adik-adik, hidup kita itu sama seperti kertas putih ini. Ya, kalau kita mau ingat-ingat ada berapa sih ya dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita bisa mulai hitung tuh, ada mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dosa ketika kita berbohong, dosa ketika kita bandel, tidak dengerin kata orang tua. Ini ketika kita nyontek, tidak ngerjain PR, malas-malasan, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, kalau mau dihitung, banyak loh dosa kita. Tapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun, maka dosa-dosa kita dihapuskannya, sehingga menjadi bersih kembali. Nice. Pertanyaannya adik-adik, kalau kita sudah bersih, apa yang akan kita lakukan? Oh Kak, berbuat dosa lagi kan Tuhan mau pengampun. Nah, itu tidak boleh adik-adik. Yang harus kita lakukan adalah mengisi kehidupan kita bukan dengan dosa, melainkan dengan hal-hal yang positif. Adik-adik, kita bisa mengisi hidup kita dengan yang pertama. Kak Mario punya ini. Ya, dengan cinta kita bisa mengasihi Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita bisa mengasihi Tuhan. Tapi kasih kepada Tuhan itu harus juga diwujudkan dalam kasih kita kepada sesama, peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Hal yang kedua adik-adik yang dapat kita lakukan adalah, kita harus rajin dan tekun belajar, baik itu akademis kita maupun hal-hal yang kita gemari, supaya otak kita dilatih
kita bisa menjadi berprestasi. Dengan berprestasi itulah kita memuliakan nama Tuhan dan kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang positif. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan. Apa ini? Mulut. Adik-adik, siapa di sini yang suka berbicara kotor? Siapa yang menggunakan mulutnya untuk menghina orang lain atau ngejek dan jelekin orang lain? Tidak boleh ya. Dengan mulut kita harusnya memuliakan nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Kita memuji orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita juga bisa menceritakan siapa Tuhan Yesus yang kita percaya dan kita kenal. Itu hal positif ketiga yang bisa kita isi dalam hidup kita. Hal yang keempat adik-adik adalah ini. Apa ini? Ya, tangan. Apa ya dengan tangan? Nah adik-adik, dengan tangan kita bisa menolong orang-orang yang butuh ditolong. Kita juga bisa berbagi apa yang kita miliki dengan orang-orang yang membutuhkan dan berkekurangan. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah ini adik-adik. Mendengar firman Tuhan itu berarti mengisi hati dan pikiran kita supaya terarah kepada Tuhan. Jadi kita tahu harus kemana kita melangkah. Hidup kita harus kemana supaya sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah adik-adik, kita yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, dosa-dosa kita sudah dihapuskan, maka kita juga harus mengisi hidup kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Siap untuk mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang baik dan positif? Oke. Kita memohon pertolongan Roh Kudus memampukan kita supaya menjadi murid-murid Kristus. Amin. Nah, Kak Mario mau mengajak adik-adik untuk menghafalkan satu ayat nih. Dari Yesaya pasal 43 ayat ke-25. Yesaya pasal 43 ayat 25. Ayo ndang dibuka. Kita hafalin bersama ya. Yuk kita baca bersama. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingat, dosa kita sudah diampuni Tuhan. Karena itu isi hidup kita dengan hal-hal yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami untuk menjalani hidup dan mengisi kehidupan kami dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk karya salib yang telah menyelamatkan dan memulihkan kehidupan kami, sehingga kami dijadikan anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Dadah. Ya anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Penatua Mario. Biarlah firman Tuhan ini tetap kita pegang. Dan firman Tuhan ini yang akan memimpin anak-anak. Baiklah anak-anak, mari kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari teman kita, yaitu Selin, yang akan mempersembahkan pujian.
selanjutnya kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh memuji-muji nama Engkau, terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa, saat ini anak-anak-Mu juga ingin memberikan persembahan. Biarlah Engkau urapi persembahan ini, Engkau jamah persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi kemuliaan nama Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dalam doa. Haleluya. Amin. Amin. Baik anak-anak, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Baik anak-anak, kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini di dalam doa. Bu Nunu pimpin doa, Bu Ani nanti anak-anak dan Bu Ani juga ikut mengikuti ya, Bu Ani ya. Ayo. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih, pagi hari ini, kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengucap syukur, dan Tuhan, pada saat ini kami mengakhiri kebaktian. Tuhan Yesus berkati Indonesia, jauhkan dari COVID-19. Tuhan Yesus, berilah kesehatan pada kami semua, pada orang tua kami, keluarga kami, dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.